Besar hati dia bilang nggak bisa. Tetap Syahrir sebagai ketua umum. Saya cukup jadi ketua 1. Itu kehebatannya Cung. Dia cerita lagi 2 bulan sebelum G30 SPKI dia makan sama Ibu Tin sama Pak Harto di Jalan Gus Salim. Bu Tin bilang, Mas Daino, saya mau minta Mas Harto ini pensiun dini. Dan Hatta ini sopan santun, nggak kayak si Bung kecil ini. Mulutnya dia bilang tutup mulut dalam bahasa Belanda. Jadi sentimen pribadi terhadap Syahrir. Soekarno. Nyinyir soalnya ya, dianggapnya ya. Tapi saya nggak bisa cerita yang satu lagi. Coba nggak apa-apa Ini- Nyor. Ini untold story nih. Itu Ngaso ngariung sore. Oke, kita welcome to kembali lagi di Ngaso. Bambang Harimurtian Friends Ya, friends-nya hari ini kita kedatangan senior kita juga nih, ada 2 wartawan senior. Ri. Dan lebih tepatnya ini friends-nya orang tuanya BHM kayaknya. Coba ceritain Nyor, gimana berteman dengan keluarga BHM nih gimana dulu? ya kakak saya itu AK Mami. Dia komandan pertama penerbangan. Dan penerbang jet pertama. Ya, dia dari Royal Air Force. Bapaknya juga dari RAF. Kalau Auri itu dari Amerika atau India. Nah, itu seangkatan sama Leo Watimena, Rusmin Nuryadin, Dewanto. Karena angkatan laut gak punya pesawat, diperbantukanlah ke Auri dulu. Nah, jadi ini satu kuliah nih Singgi. Ini semua Royal Air Force. Royal Air Force Inggris ya. Inggris. Kalau Auri Amerika, India, Pak Umar Dhani itu dulu apa? Amerika. Amerika. Oh. Pas Sidarto tuh Amerika ya. Amerika. Nah, lu kenalin dulu dong Oh narasumbernya. iya, selain BHM sudah ada senior kita, wartawan senior juga. Dulu rekannya anak buahnya Mukhtar Lubis, Bos. Wah, gitu yang satu mitos yang kita cuma bisa kenang sampai sekarang. Dan terkenal Berinteraksi ya. Beliau ini oposisinya Mukhtar Lubis juga kadang-kadang kan katanya. Oposisi dalam rapat redaksi. Ada Tapi yang belum jelas apa pernah kena gampar atau belum? nanti kita ceritain. Tapi Mukhtar Lubis gak pernah gitu. Pertama kali aku lihat Mukhtar Lubis marah ketika kita dalam perjalanan ke Sumatera, satu pick up 9 orang lewat Trans Sumatera yang belum dibuka. Tapi karena aku menteri wartawan PU, aku minta izin sama Sutami untuk lewat situ. Karena kalau lewat Muara Bungo jalannya begini Pak. Jadi kita lewat. Semua tembus sampai ke jembatan. Itu kira-kira cuma 1 kilometer lagi udah sampai kita. Disuruh balik sama penjaganya. Ini belum dibuka. Aku bilang saya wartawan PU sudah bicara sama Menteri Sutami, boleh lewat sini. Ini peraturan. Di situ Mukhtar Lubis angkat itu orang, ditaruh di pinggir ini. Lu buka nggak? Kalau nggak gue lempar lu ke jurang lu. Di sana air kali, gue buang. Ampun pak, buka. Di situ gue baru pertama kali lihat Mukhtar Lubis parah. Dan rumah Mukhtar Lubis itu tinggi besar untuk ukuran Indonesia kan. Jadi penjaganya diangkat, dijorokin ke jurang itu. Salah satu wartawan yang dia gituin, ada wartawan Tempo, namanya Subasa. Iya. Subasa itu menghina Rewati Sudiarso, Siapa tuh Nyor? pianis. Oh, pianis. Baru aja meninggal. Nah, dia bilang monyet, kamu monyet. Nah, moderator si Mukhtar Lubis. Udah selesai, dia samperin Subasa, dia angkat Subasa. Lu jangan berani jangan sama perempuan. Lu berani sama gua. Sebelahnya Gunawan. Lu bisa didik gak Gunawan? Kalau enggak gua yang didik nih. Pak Mukhtar, saya yang didik. Turun nih. Langsung telepon aku. Kita bertempur sama Tempo. Lu siap? Cari si Manurung.
bilang kita bertempur sama Tempo. Tapi nggak ada kelanjutan. Cuma itu orang kalau marah begitu. Tapi kalau emang kita enggak. Dan jangan harap kita ketemu Mukhtar Lubis. Itu waktu dia Akademi Jakarta ya? Akademi Jakarta. Kenalin dulu dong. Iya dia kan baru mau kenalin udah langsung cerita lah maksud Tami dan macam-macam. Ada senior kita Yusumadi Praja. Gimana Yor? Sehat Yor? Ini senior gue di IMADA bos. Iya, Ikatan Mahasiswa Jakarta. Bukan Ikatan Mahasiswa Dansa. Iya. Tapi juniornya udah bisa dansa belum? Belum. Kita udah lack of generation Dia tuh. udah IMADA sekarang. Iya Dan benar. tidak masuk nggak masuk got Iya. kaligrisi. Nggak ada press cup-nya lagi. Nah, Iya. Nyor coba ceritain dulu apa katanya nih ya orang-orang bilang termasuk senior-senior yang lain nih IMADA nih kayaknya titisan dan underbow mahasiswanya lebih kental dengan next generationnya dari PSI gitu. Nah itu ini salah satunya juga penting Yor karena kita kan baru dapat info juga bagaimana PSI bertransformasi gitu ini ya. kesalahan besar. Nah Kebetulan dia dulu sekretariatnya di Jalan Palem. dia tuh siapa? IMADA. Oh IMADA. Itu di rumahnya Harja Sumantri. Profesor Kusnadi Harja Sumantri. Ya, UGM. Omnya Eri Harja Pamekas ya. Mungkin. Ya. Nah, Yang di- rektor UGM kan? UGM. Nah, harus pindah. Bingung mereka pindahnya kemana. CL dekat sama kita. Minta izin sama Babe. Boleh asal lu ngomong aja di tempat garasi mobil. Pindah ke situ. Nah, kenapa ada tuduhan itu? Karena Mr. Makmun Sumadi Praja itu DPP dari Partai Sosialis. Jadi ada tuduhan itu, padahal nggak ada urusannya. Gitu. Baru cuma numpang tempat Numpang aja. tempat. Nah, Babe ini pernah jadi bupati di Cirebon. Ketika Linggarjati diadakan di Cirebon, kenapa Linggarjati diadakan di Cirebon? Karena bupatinya PSI. Residennya Hamdani, PSI. Maria Ulfa Santoso bilang, istrinya Subardio Sasotomo kemudian bilang, udah deh, ada 2 pejabat di daerah, kita bikin di Cirebon. Cirebon aja. Dan ada satu tambahan lagi. Cirebon itu proklamasinya mendahului Tanggal 16 Agustus. karena bapaknya Mohtar Kusumaatmadja. Darsono. Darsono ini bapaknya Yuwono Sudarsono. Yuwono. Nah, di situ hebatnya PSI. Karena PSI ini Pak Sudarsono tuh PSI. PSI. Iya, bapaknya Yuwono. Bapak Yuwono. Jadi dia hobinya denger radio. Sarir. Dia tahu Jepang menyerah. Dia kumpulin anak-anak muda. Bung lah jadi pemimpin, enggak. Tetap dia punya konsep bahwa pemimpin Indonesia harus yang dikenal di Jawa. Yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, karena belum ada handphone, belum ada pager, dari mulut ke mulut sampai ke Cirebon. Dari tanggal 16 udah bikin kemerdekaan. Udah proklamasi. Proklamasi di Cirebon. Nah, disitulah hebatnya Bung Karno. Bahwa 17 Agustus itu sudah ditetapkan harinya. Dari ajaran umat Islam. 5 sholat wajib, rakaatnya 17 rakaat. Bohong dia. Buktinya ada di Cirebon itu. Nah, itu jenakannya kemerdekaan. Jadi Syahrir itu ketika Jepang datang dialog sama Tan Malaka. Tan Malaka bilang saya pemimpin Indonesia. Nah, apa jawaban Syahrir? Pemimpin Indonesia harus identik dengan Jawa. Yang dikenal di Jawa cuma 2 orang. Satu orang Jawa namanya Soekarno. Orang Minang satu, bukan Lutan, tapi Hatta. Mengarah. Tan Malaka, saya akan membuktikan kepada Bung bahwa saya dikenal di Jawa. Naik sepeda dia dari Bayah, Banten, keliling Jawa Barat, keliling Jawa Tengah, sampai Mojokerto. Dua-duanya underground. Diikutin sampai Mojokerto, diculik.
Buktinya lu gak dikenal. Kalau diculik, nah siapa yang nyulik? Bapaknya si Ibong. Bawa tanah. Sahruza. Johan Sarosa. Itu menantunya Haji Gus Salim. Itu PSI yang dapat tugas untuk underground. Tadi PSI itu ada 2 bagian. Satu bagian untuk mendidik Elit lah, ya. elit kelas menengah, itu Syahrir tugasnya. Untuk rakyat ke bawah Johan Sarosa. Nanti aku ketemu sama orang-orangnya Johan Sarosa. Oh, yang penggalangan ini ya? Penggalangan untuk mendidik rakyat. Disitulah mereka bertemu dengan PKI. Kalah cepat. PKI itu dengan segala macam seperti Bambang Harimurti bilang, dia menggunakan apa tadi? Ya, dia menggunakan aksi sepihak, langsung bagi tanah orang. Pemuda rakyat ini. Sementara kalau PSI ini kan maunya secara undang-undang dan reform, lalu itulah. Ada dialogisnya lah ya. Secara hukum. Belum terlalu panjang Nyor. Nih kita ada foto ini nih kan. Ya. Nah, itu Haji Gus Salim. Ya. Syahrir, Sujiatmoko, Cum itu Subitro Joyo Yadikusumo, bapaknya si Prabowo. Namanya Cum. Ya. Itu teman diskusinya Putar Lubis, rutin juga kayak Amin Kubuwono di Jalan Bodang 17. Dia jadi penasehatnya Trakindo, Akamami. Gue juga di penasehat Trakindo, cuman beda gaji. Dia gajinya $2.500. Tebal segini laporannya, dibikin oleh Indokonsul, yang bikin Anak buah Sumitro lah ya. Ciil yang bikin. Oh, Indokonsul kan punya Pak Mitro ya? Pak Mitro pendirinya. Dr. Syahrir jadi anak buahnya Pak Mitro di Indokonsul. Nah, Ciil segini. Aku cuman 2, politik dan ekonomi. 2 apa namanya? Kertas halaman gitu. Jadi setiap bulan ketemu sama dia. Yus, kamu duluan masuk. Enggak dong, Cum. 2,5 jam aku nungguin dia. Ciil ini bapaknya Pandu Syahrir. Ya, bapaknya Pandu Syahrir. Nah, jadi aku tanya sama Iparnya Pak Luhut. Iparnya LBP. aku tanya sama Ami, bagaimana pandangan Cum? Our words kuno. Bagaimana dengan laporan Indokonsul yang sudah lalu ditulis lagi? Kita sebagai pengusaha nggak perlu itu, perlu forecast apa yang akan terjadi. Nah, lu kelebihannya itu forecast. Karena aku tulis misalnya, suasana sudah seperti menjelang ke 30 kali peristiwa Priok. Gitu. Amir Biki. Jadi karena kita di lapangan dulu, kita tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia enggak, all red kuno. Satu lagi tadi siapa? Kan ada Sujiatmoko. Enggak, ini kan Sujiatmoko. Itu India. Itu India. Panait. Yang pilot ya? Nggak ngerti. Ada orang India yang ngedukung. Iya, yang menyumbang Indonesia kan? Ya, Panait. Kalau nggak salah, oh iya. Kenapa ada Haji Agus Salim di sini? Haji Salim. Nah, jadi inilah mertuanya Johan Sarosa. Oh, mertua ya, bukan bapak ya, mertua ya. Mertua. Kawin sama anak perempuannya Johan Sarosa. Tante Bib. Tapi yang paling bungsu lah. Iya, Tante Bib kan? Gue lupa namanya. Ya. Kasih mic dekat dulu Nyor. Oh ya, biar mantap. Gimana? Ya. Nah, jadi ini berarti PSI itu nggak tunggal ya, memang ada gimana sih variannya. ya, makanya kita tuh kesulitan juga membicara PSI ini kan. PSI itu kayak perannya tuh selalu di elite decision maker, tapi dia nggak pernah yang dikenal massa secara luas ya. Betul. Ya, Dan kadang-kadang karena memang saking nggak tahu nih bener apa enggak nih PSI apa bukan gitu. Semuanya bisa dicap PSI gitu. Ya, karena orang yang membaca buku dianggap PSI juga gitu kan. Jadi orang pintar, pokoknya pintar, senang politik dianggap PSI gitu. Dan memang apa ya, kalau menurut saya, kalau di tentara dulu Sesko, namanya Seskogap gitu. Ya. Dulu diajarinnya itu kalau tentara gini, zaman ABRI ya, ini zaman ABRI ya. Karena dulu aku pernah diundang ngajar juga, jadi agak tahu.
Nah, seperti Pak SBY apa dulu tuh belajarnya di Seskoad atau Seskogap. Politik Indonesia tuh seperti burung elang. Jadi ada sayap kanan ini Islam nih, ya. Ada sayap kiri ini nasionalis gitu. PSI, nah yang harus diawasi tuh ekstrim kanan di ujung nih karena dia bisa bikin nggak seimbang, ekstrim kiri di sini. Nah PSI itu ekstrim tengah. Ekstrim tengah. Ekstrim tengah dibilangnya karena dia itu tidak punya massa, tapi dia kekuatan intelektualnya mempengaruhi di kalangan elit sangat tinggi. Nah, makanya dulu waktu habis Malari itu Jenderal Sumitro pernah mau membubarkan seluruh jurusan sosial, ya nggak? Ya. Sebagai Kopkamsi, karena dianggap itu kan Malari itu dianggap kerjaannya PSI ini. Itu makanya Ya. seluruh keributan di Indonesia itu selalu dituduhnya PSI. Ya, tapi yang punya Dan masanya dan Masyumi. Dan Mas Yumi. Nah. Dua musuhnya Soekarno ya. Iya. Dua partai yang dibubarkan oleh Soekarno. Tapi yang ekstrimnya aja yang bubarin. Yang ini tuh Indonesia memang sayap kanan itu nggak bisa dihilangkan, sayap kiri nggak bisa dihilangkan. Kalau salah satu hilang, oleng kita gitu loh. Jadi memang ini mesti dua-duanya berkembang, tapi ekstrimnya nggak boleh ada yang ekstrimnya. Nah di PSI itu boleh yang normalnya, tapi yang ekstrim, nah itu ini pandangan ABRI ya zaman dulu. Nah seperti Pak Sarbo ini dianggap udah masuk ekstrim. Nah, Berarti ada Padahal Pak Sumitro dan Pak Wijoyo itu kan PSI juga lah boleh dibilang. Pak Tapi itu Sarbini juga PSI yang moderat gitu. Itu bukan. Jadi gurunya ekonomi itu Sumitro, Ya, Tan Guanpo. ya. Nah, itu namanya Murdaya. Nah, Murdaya itu dia pendiri Fakultas Ekonomi sama Cum. iya. Nah, di situ ada lagi Dr. Saroso. Itu suaminya Profesor Sulianti Saroso. Nah, itu omnya Cum. Oh. Sadli. Itu PSI. Profesor Sadli. Nah, Menteri Pertambangan. Menteri Pertambangan. Dan dia tuh Dia penulis. MIT loh. Iya. Dia MIT. Dia penulis tajuk rencana bisnis news tiap minggu sebagai menteri. Subroto juga. Dom ya. Si Sadli, Yos, Yos itu siapa? Saroso. Oh, Saroso. Itu betul. Sama Panglaikim. Ya. Panglaikim ibunya Bapaknya bapaknya Mari Pangestu. Ibu Mari Itu Pangestu. PSI itu. CSIS ya. Ya. Tapi kalau yang ini mereka dididik oleh PSI itu. Jadi kalau misalnya aku ngedidik Budi, apakah Budi PSI. PSI? Ya. Enggak. Belum tentu maksudnya. Belum tentu. Nah, Nah, kalau dia PSI, dia akan menggunakan ekonomi kerakyatan, sosialisme kerakyatan, tidak kapitalistik seperti Wijoyo CS. meskipun muridnya Pak Sumitro Ya. yang pendirinya PSI gitu Ya. kan. Dan juga harus dibedakan antara PSI yang lain. Jadi yang namanya Cum, setelah hasil pemilu 55, mereka adakan kongres di Bandung, kongres pertama. Apa yang terjadi pada saat itu? Kalah Sarir ya. sama Cum, 5 suara. Tapi dengan Besar hati. besar hati dia bilang nggak bisa. Tetap Sarir sebagai ketua umum. Saya cukup jadi ketua satu. Itu kehebatannya Cum. Yang ini yang nggak dianggap oleh teman-temannya ketika dia membelot ke PRRI Perpesta. Jadi plusnya itu jadi main. Nah, jadi kalau Om Cum itu saya tahu ini ada Om Cum ini bapaknya Pak Prabowo bapaknya ya. Pak Prabowo itu dia dituduh PRRI itu sebetulnya gara-gara perkara yang sederhana. Jadi waktu itu Bung Karno marah karena yang ditangkepin korupsi itu PNI semua. Jadi dia perintahkan pada Jaksa Agung harus ada partai lain yang ditangkap, masuk PSI. Jadi tiba-tiba, nah ini ada salah satu orang pinter kita di kejaksaan yang jadi hukum angkasa itu, Rasid orang-orang. Nah dia diperintah oleh pannya suruh tangkap Sumitro. Nah alasannya apa katanya?
Ya nggak penting alasannya, pokoknya tangkap ini. Nggak bisa gitu. Jadi akhirnya dia pergi ke tempat Sumitro, dia bilang, kamu segera lari. Karena kalau nggak lari saya harus tangkap. Salah saya apa? Ya nggak penting salahnya, kamu harus saya tangkap. Saya Itu perintah. Soekarno, otoriter. Jadi Sumitro langsung terbang ke Sumatera. Gabung sama PRRI. Jadi terpaksa juga ya, terpaksa karena dia mau ya. ditangkap itu, dan itu ditulis dalam buku. Jadi siapa sih namanya orang Sunda yang jadi ahli hukum angkasa, dia kemudian sempat jadi wakil jaksa agung pada zaman skandal Ibnu Sutowo. Sudah diperintahkan yang diwawancara apa Tempo. Ya. Sudah dikatakan Pak Harto itu jangan diproses, sama dia tetap diproses. Dipecat lah dia sebagai waksek. Karena bereskan itu ya. Maksudnya itu ya. Dia pikir harus diproses. Padahal Harto bilang jangan diproses. Enggak, dia memang di bukunya bilang dia merasa ini harus diproses, ini jelas-jelas korupsi. Jadi dia mau proses, dia dipecat, akhirnya dia Rasid namanya. Rasid. Nah, akhirnya dia malah berkembang di luar negeri menjadi orang ahli hukum angkasa kelas internasional dunia lah. Kalau Mohtar Kusumanto itu hukum laut, nah dia itu hukum angkasa. Oh, ini jadi bahan-bahan itu, bahan korupsi itu yang dikumpulkan oleh komite komite anti korupsi ya, yang dibikin sama Jaksa Sugiyarto. Itu bahan-bahannya dari Indonesia Raya. 2 karung. Belum ada fotokopi. Dia salin. 25.000. Nah, belum bisa bayangin tahun 70 gaji gua cuma 9.000. 25.000. Itu pun banyak sekali. Om Yus nih dulu wartawan Indonesia Raya ya. Ya. Jadi diwawancara sama Tempo. Itulah bahan gua. Nih lihat. Indonesia Raya itu bongkar korupsi 10,6 miliar US pada saat itu. Iya. Ibnu Sutowo ya. Itu kasus skandal kapal, pembelian kapal ya. Ya, pembelian kapal. Itu semua orang-orangnya Soeharto yang mendukung Soeharto untuk pembersihan komunis, Tirto Sudiro, Kabulok, dibongkar semua. Padahal waktu itu mereka itu pendukung dana non budgeter. Iya. Militer. Opsus ya, apa itu? Semua kegiatan militer yang di luar budget itu dari Pertamina. Untuk menolongin PKI gitu dari Bulog dari. Untuk yang 65 juga 65. Jadi dari awal lu mau menanggulangin PKI nggak ada duit bagaimana lu? Ya Imposto sama Tirto Sudiro yang dia pakai. Termasuk Bulog dan Pertamina. Termasuk Seroja itu ya. Mas. Seroja lagi. Timur itu. Itu oil booming ya. Oil booming juga, tapi bukan duit Pertamina ya. Iya. Enggak, kalau awalnya memang hidup dari Orde Baru tuh awalnya hidup dari Pertamina lah. Pertamina. Nah, kita hantam. Bulog. Kita hantam itu. Kita tuh Indonesia Raya. Dan Muhtar Lubis lu nggak bisa tuduh dari PSI. Dia simpatisan PSI. Nah, termasuk Wijoyo Nitisastro. Jadi Panda salah bahwa Wijoyo itu PSI dan menikmati. Nggak menikmati. Ya, nah, tadi dia jelaskan mengenai 3 perusahaan. Yaitu Sudarpo, Itham, dan Wibowo. Itu maksudnya untuk kader-kader kalau butuh duit. Ini nggak jalan. Perusahaannya gede tapi nggak jalan. Nah, kader-kader PSI itu minta duitnya ke gua. Ini mana coba? Itu yang namanya Om Tobing, yang namanya Daino Pentul dari Jogja. Yus, saya mau ke anak angkat saya wisuda di NTB. Nggak punya uang. Berapa Om Tobing? 250.000. Dari mana gue punya duit? Kalau gue minta sama Hariman PSI itu cuma Om Manto, Om Lis, Sarbini, sama Om Cu. Dia nggak kenal sama Om Manto segala, Om Tobing segala. Masih Lam gue telepon, Lam, tolong bantu. Marah dia. Lu mulai kapan lu kenal sama Om Tobing? Emangnya cuma lu doang yang boleh kenal sama Om Tobing? Lu bisa bantu nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Udah, ambil uangnya besok di Jalan Sawo di rumahnya Krisdi.
di anaknya. istrinya. Nggak di tempat prakteknya, tempatnya si bos. Bosnya. Bos Bos toilet. Ya, Ah, ini nggak. ini mitos lagi nih. Iya, ini Nah, tapi kita itu pentul tuh penting, perlu jelasin tuh Gimana? siapa pentul itu. Nah, pentul dari itu orang-orang yang nggak kita belum baru denger nih ya. pentul Daino itu kadernya Johan Sarosa sama Om Tobing. Bahkan Om Tobing itu cerita zaman Jepang itu aku udah bawa tablet kemana-mana. Untuk suicide Nggak, kalau gua tangkap Jepang, langsung. gua minum. Nah, satu waktu dia datang ke rumah kita di Jalan Merdeka Bandung. Ayah bilang, gua titip ya si Kukuk. Dia panggilnya Kukuk. Gua mau ke Jakarta. Jangan dia sampai pergi. Bab, nggak gua lihat dalam 2 jam udah nggak ada si Kukuk ini. Dia telepon udah ke Jakarta. Tolong bilang lah sama Makmun, si Kukuk udah nggak ada di rumah. Ya. 1 jam kemudian Westerling ngebunuhin orang Indonesia di depan rumah. Dia tahu bahwa Westerling Apra mau apa itu, dia kabur duluan. Nih kehebatan. Kartel informasi ini ya, karena orang membaca, orang pergaulannya bagus ya, jadi dapat info-info ya. Nah gini, BHM dan juga Om Yus, kalau kita bicara PSI itu kan sekarang kita bingung nih, setelah kemudian dibubarkan oleh Soekarno gitu, kita mau identifikasi siapa-siapa aja sih yang kemudian PSI Angkatan 1, kemudian PSI juga bertransformasi dengan secara ideologis, secara apa tadi, murid-muridnya segala macam, itu juga kemudian kan banyak juga dicap kan Om, dianggap dan muridnya, nggak ada kaitan sama PSI yang sekarang ya. betul, yang nggak ada kaitan sama PSI sekarang ya. Dan juga gini, pembubaran di apa namanya, orang-orang PSI itu kan tidak dibunuh secara politik selama Orde Baru layaknya orang-orang PKI gitu. Iya. Yang mana orang PKI memang dipinggirkan, artinya kan secara nilai-nilai itu masih bisa jalan walaupun bentuk keorganisasiannya udah nggak ada. Betul. Terinfiltrasi dengan Orde Baru itu sendiri. Nah, boleh diceritain nggak BHM dan juga Begini ya. Om Yus, siapa saja dan gimana sih Setelah transformasinya? peristiwa G30 SPKI itu menurut Pak Pentul Pak Pentul ini siapa? Daino, orang Jogja, tokohnya dari Jogja. Tokoh PSI ya. Nah, itu anak buahnya Johan Sarosa. Dia dipanggil sama Soeharto. Jadi tanggal 1 Oktober jam 1 malam dia ada di Kostrad. Minta nasihat untuk menghadapi PKI. Ya dia kasih nasihat. Selesai kira-kira 2 jam begitu. Kesalahan dia kecepatan. Dia bilang, Mas Harto, kalau semua udah beres, jangan lupa PSI direhabilitasi. Nah, dia lagi bingung ada PKI, kok lu masih ngomong rehabilitasi gitu. Makanya aku bilang, Mas Daino kecepatan ngomong begitu. Dia pun lagi bingung ada PKI. Nah, Belum jelas siapa kawan siapa lawan. nah, itu yang terjadi. Dia cerita lagi, 2 bulan sebelum G30 SPKI, dia makan sama Ibu Tin, sama Pak Harto di Jalan Adi Salim. Bu Tin bilang, Mas Daino, saya mau minta Mas Harto ini pensiun dini. Karena dia ini Panglima Kostrad, tapi tidak membawa militer, hanya secara administrasi. Apa pesan Mas Daino ini? Jangan lakukan Yutin. Mas Harto masih dibutuhkan rakyat. 2 bulan kemudian G30S, kalau dia pensiun, berkuasa 32 tahun. Nah itulah peranan PSI. Ya, itu ada backgroundnya tuh. Jadi waktu Bung Karno mengangkat Ahmad Yani sebagai Kasat, Soeharto tuh seniornya. Jadi asumsinya dia harusnya udah selesai gitu. Karena kan yang jadi Kasat juniornya, ternyata dia dinaikin ke Kostrad. Iya. Jadi kalau Budi atau Ari nanya, jenderal di Indonesia yang paling berani cuma satu, Soeharto. Tidak membawa militer, dia berani mengatasi keadaan. Prabowo, Panglima Kostrad, dibawain 40 batalion. Apa yang dilakukan 98? Jalan-jalan naik Panzer
sama Fadlizon, Farid Prawira Negara, Dan Buyung. Mas Rendra, PS Rendra, Buyung Nasution, Maher Agadri, keliling sama si Safri. Safri. Bukan mengambil alih. Jadi ada orang bilang Prabowo mau melakukan kudeta, nggak ada itu. Jadi kalau sekarang aku ditanya, jenderal berani siapa? Ya suatu. Dia nggak mau militer, dia pakai orang. Dia pakai Om Kemal Idris, dia pakai Sarwedi, udah selesai, ditenang tuh dua-duanya. Jadiin dubes di Yogo, atau jadiin dubes di Korea Selatan. Dia pakai lah Sudarmono, Ali Mortopo gitu. Yoga Sugama. Yoga Sugama, Benny. Beni itu juga baru dipakai setelah gara-gara malari kan. gara-gara malari. Dia tadinya di Korea Tadinya udah Selatan. dibuang. Dibuang di Korea Selatan. Nah, kita kembali ke basic dulu ya. Apa yang membuat ini sangat fundamental? Apa yang membuat Soekarno waktu itu sangat memusuhi PSI dan eksponennya dan sampai membubarkan gitu? Ini kemudian bagaimana kemudian mereka bertransformasi dan bergabung dengan Orde Baru sebagian katanya. Ada lagi sebagian yang juga berjuang di jalanan dan keluar masuk penjara juga untuk melawan Orde Baru pada akhirnya. Kalau soal itu ya gimana ya? Soal dia ikut Orde Baru. Memang pada saat itu ayah segala masuk sekber Golkar. Oh. Semua Bubaran PSI ini. Iya. lagi perubahan politik itu. Iya, kan PSI secara partai dibubarkan kan? Iya. Nah, jadi Eksponennya kemana? Jadi kan gini, Sekber Golkar. Golkar kan ada 3 pilar. ABG istilahnya, ABRI, birokrat, Golkar. dan kader ke Golkar. Nah, kebanyakan PSI masuk ke Masuk G ini. sekber Golkar. Nah, tetapi setelah 2 tahun, jadi sekitar 68-69, mereka sadar bahwa tujuan mereka untuk masuk ke situ diselewengkan oleh Soeharto pribadi. Dia udah keluar Jalan sendiri. jalan sendiri gitu. Pada keluar semua. Tadi pertanyaan yang pertama apa? Kenapa PSI dibubarkan sama Soekarno? Kalau saya melihat pribadi, Soekarno tuh hobinya nggak baca buku, seperti yang bilang di mana? Jadi suka miskin. Suka miskin. Itu kerjanya cuma nyanyi-nyanyi Ya. Dan pidato. di Bandar Nera tuh nyanyi-nyanyi. Nah, Hatta terganggu lagi baca buku. Dan Hatta ini sopan santun, nggak kayak si Bung kecil ini. Mulutnya dia bilang tutup mulut dalam bahasa Belanda. Dan itu dia lakukan setelah dipindahkan ke Sukabumi. Jadi sentimen pribadi terhadap Syahrir Soekarno. Soekarno. Nyinyir soalnya ya, dianggapnya ya. Tapi saya nggak bisa cerita yang satu lagi. Coba nggak apa-apa Ini- Nyor. Ini untold story nih. Itu terlalu pribadi. Personal ya. Ya personal. Nanti aja di luar podcast ini. Oh iya. Tapi bisa dibayangkan ya, Kita tahu lah. Soekarno Kita tahu. pribadi. Iya. Nah, Jadi Tapi nggak apa-apa Nyor. sentimen pribadi. Kalau Bung Hatta enggak sopan santun. Jadi dia nggak mau ribut, tapi dia pakai Syahrir. Nabok nyeli tangan ya. Nah, si Syahrir ini kan kecil, orang kecil pun belum tahu sini, aneh tuh. Napoleon kompleks. Hitler, ya, Syahrir. Jaibin. pintar sekali orang ini. Cuman berani untuk mengatakan begitu. Beda sama Hatta sopan santun, Ngukur-ngukur. punya etika dia, nggak mau cari musuh gitu. Kalau Makanya ketika dia mengundurkan diri tahun 56 itu, dia celah demokrasi terpimpin. Itu bukan demokrasi. Mana ada demokrasi terpimpin? Dia bikin buku kecil, demokrasi kita. habis itu kan ada pandangan begini untuk melabeli PSI ini sebagai sosialis kanan gitu. Soska ini Soska nih. Gitu. Sebutnya Soska. Nah itu gimana tuh? Ya memang Soska. Untuk membedakan dengan
PKI, oke. Dalam Soski dia. oh dalam rangka Diferensiasi ya. branding aja nih ya beda. Tapi kan secara ideation juga Enggak, garis dia perjuangan juga beda. sama-sama sosialis, tapi yang satu sosialis komunis, yang satu sosialis non komunis ya. Dan dia menggunakan istilahnya sosialisme kerakyatan. Makanya Sarbini itu bikin bukunya ekonomi kerakyatan. Kalau di Eropa biasanya jadi Partai Sosial Demokrat. Iya, Sosdem. Sosdem. Nah, itu aja. tapi Soska itu bukan ledekan ya? Bukan. Memang sosialis kanan, dia nggak mau, musuhnya dia PKI. Nah Soekarno PKI dirangkul sama dia. Ya, kita sama-sama kiri nih. Nasakom tapi ya. bukan Ya. PKI gitu kan. Kalau filsafat tuh seperti antara Sartre sama si siapa namanya yang satu lagi musuhnya si waduh. Derrida. Bukan si yang kelahiran Aljazair itu orang Prancis. Ya Derrida Aljazair. Aduh kok tiba-tiba lupa namanya. Ntar dah kalau ingat. Sartre. Itu tua-tua dia. Iya. Lu potong omongan gua, nggak bisa nyambung kalau gua bilang, "But, udah sampai sini." Nggak bisa nyambung. Iya. Nama orang. Iya betul. Oke, nah kemudian Soekarno jadi karena alasan sangat personal, dia tidak suka dengan Sarir. Iya. Serius itu Nyor, masa ini institusi Nah, partai loh yang serius loh. Kalau aku cerita off the record, yang sekarang aku udah nggak mau cerita karena pribadi sekali. Kalian kaget. Pribadi. Albert Camus. Oh, Albert Albert Camus. Camus, ya. Padahal kamu Jadi kalau PS itu lebih ke Albert Camus lah. Ya, jadi pribadi Bung Karno kita udah tahu tuh kan maksudnya apa kan. Sangat pribadi dan Bung Karno. Ya kalau kenapa film Soekarno itu Rahmawati protes sampai dia nggak mau itu film diputer. Kenapa? Di situ paling kelihatan dia jadi pemimpin Romosa. Iya, ada fotonya. Ya. Jadi latar belakang dia difoto dengan tas, topi, Iya. Romosa lagi. Lagi kampanye untuk mendukung recruiting ya. Apa yang dilakukan Soekarno pada saat itu di film itu? Cewek terus. Sehingga Ibu Ingit bilang, saya pulang ke Bandung. Ke rumah Haji Sanusi ini ya. Saya pulang ke Bandung. Urus aja tuh anak SMP Iya. yang lu Fatmawati. kasih kalung di Bengkulu. Nah, apa peranan Hatta dan Sarir? Bisik-bisik berdua. Dan dari situ kelihatan dua orang itu yang punya peranan. Bukan Soekarno. Di film itu ketara. Makanya ketika film itu diputar, anak-anak bilang, anak-anak didik gua, nonton Bang Jus, kagak mau. Gua tahu Soekarno. Kenapa gua nonton itu film? Diputar di SCTV. Gua bilang anak kita nonton. Iya. Nah kembali, jadi BHM ngeliatnya gimana? Waktu itu pergolakan, ini sebelum kita bicara transformasi PSI ke belakang ya. Gimana waktu itu Soekarno menghandle problem pribadinya dia kalau kata Om Yus ini, kemudian jadi kebijakan politik negara gitu. Ya kalau menurut saya karena dia sebenarnya BM dulu kan Bung Karno sama Bung Hatta tuh sebenarnya duit tunggal kita sebut ya. Karena Bung Karno tuh populis, solidarity maker istilahnya kan. Bung Hatta tuh administrator yang jaga tertib. Jadi dua ini saling melengkapi. Tapi karena dekret itu kan Bukan dekret. Demokrasi terpimpin kan setelah dekret. 56 itu. Iya. Dekret 59. Oh iya. Nah, 56 si Hatta udah lihat. Iya, Soekarno udah nggak benar. Ya, Bung Karno tuh nggak dia lebih semangat lah. Yang sebetulnya kalau menurut saya tuh nggak bisa 100% disalahin. Dia kan lihat bangsa Indonesia dijajah begitu lama, ada minderwaardig kompleks istilahnya. Sehingga perlu disemangatin lah bahwa kita tuh sama seperti bangsa lain di dunia lah. So, makanya disebut solidarity maker. Tapi Hatta itu kan ibarat ya boleh tapi jangan sampai bangkrut kita kan, harus ada aturannya, kriterianya, nggak bisa. Nah, akhirnya makin melebarlah jurang ini. Nah, sebetulnya
Kalau Hatta nggak mundur mungkin lain ya sejarah ya. Makanya sebetulnya pemimpin Indonesia itu ada 4. Tan Malaka, Hatta, Syahrir, Soekarno. Kalau 4 itu bergabung dan tidak Berantem ya. saling berantem, saling mengisi dah. Indonesia nggak akan aut-autan seperti ini. Karena Itu empat jagoan tuh benar-benar jagoan gitu. tapi sayangnya mereka berseteru satu sama lain. Seru. Iya. Tan Malaka sama Syahrir pun nggak ada bedanya, sama-sama sosialis. Iya. Tapi berseteru juga. Akarnya personal issue. Enggak, karena Tan Malaka tuh yakin bahwa pemimpin Indonesia itu dia gitu. Dan didikannya Karena beda ya. Soekarno Hatta itu kolaborasi dengan Jepang. Nggak mungkin dia jadi pemimpin. Kolaborator. Ya. Nah, ucapan Tan Malaka berlaku sampai hari ini. Apakah ketika perubahan ke reformasi, orang-orang kolaborasi sama reformasi sama Orde Baru ikut di reformasi. Jadi 5 hari setelah Pak Harto jatuh. Jadi kolaborator ya. Ya. makanya. Jadi yang kolaborasi yang mimpin. Apa LBP Orde Baru? Apa Soeharto Orde Baru? Orde Lama. Memang yang kolaborate. Nah itu yang Tan Malaka nggak mau orang yang kolaborasi. Jadi potong aja. Ya, tapi jangan salah loh, Tan Malaka itu juga pernah jadi anggota Komunis Internasional. Iya, iya. Komintern dia didikan Jangan Komintern. salah. Didikan Moskow, Jadi dia ya. kiri banget. Kiri banget. Nah, itu perbedaannya sama Syahrir. Syahrir Syahrir kan ini Eropa, kan ya. komunis Eropa lah, didikan Belanda. welfare state, bukan ya. bukan komunis lah, sosialis. Sosialis. Sosdem dan, dia. dan Syahrir Hatta yang waktu itu ketika sekolah tahun 20-an di Belanda itu lagi demam sosialisme di Eropa Iya, lagi iya, lagi iya. tinggi. Memang Kalau wabahnya ya, itu dulu ya. Kalau Pak. Hatta kan welfare state lah ya, negara Iya. kesejahteraan gitu. Oke. Nah, kemudian bertransformasi nih Nyor setelah dibubarkan sama Soekarno. Kan ini kan kalau Riza Marangeng itu kan Celi disertasinya kan bilang ada satu tesis liberal epistemic communities. Ada epistemic komunitas dari ini yang menyebar kemana-mana, masuk ke politik, masuk ke dunia akademis, masuk jadi ekonom, Bahkan masuk di jadi tentara. wartawan, masuk jadi tentara. Nah, Siliwangi kan dianggap PSI. Termasuk Pak Darsono, Jenderal Jenderal Darsono. Termasuk Jenderal Darsono kan dianggap PSI. PSI. Bahkan Nasution pun agak dekat ya walaupun sering berantem. jadi Nasution itu saya wawancara dia. Ketika saya disuruh bikin foto mengenai Nasution oleh Mutar Lubis untuk bikin buku sejarah di Belanda. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak ini marah-marah? Bikin petisi 50, bikin lembaga Kesadaran berkonstitusi. kesadaran berkonstitusi, segala bikin dia lembaga. Bapak dalam keadaan super krisis. Bapak mau dibunuh sama PKI. Anak Bapak mati. Bukan Soeharto yang mesti mimpin, Pak. Bapak kepala staf angkatan bersenjata. Dia bilang, sebentar ya, saya sebetulnya nggak suka sama anak muda. 2 kali saya ketipu anak muda. Satu namanya Sukendro. Bukan. yang bajak wela. Oh iya. Dia datang ke saya. Iya. Ya Bajak Wela yang Iya. memberantas Siapa Yang namanya? orang dari Bandung itu. Siapa namanya tuh? Aduh lupa. Nah, dia baca Koila, dia ngomong sama Panas 3 kali, dia ngomong. 3 bulan kemudian dia bikin pembajakan pesawat Koila. Ketika diperiksa oleh Kongkaptip, saya konsultasi sama Panas tuh 3 bulan, Dek, saya diperiksa. Saya kedatangan orang Makassar, Lor, Asar, Maghrib, sholat sama saya. Setelah Maghrib, Di Masjid Mutia. di rumah. Setelah sholat Maghrib, dia pergi ke Menteng Raya, dia bunuh pastor. Sudah konsultasi sama Nasution. Sebulan lagi saya periksa. Nah, saya bilang, Itu kalau nggak salah tuh bapaknya Mukhlis Hasim.
Mungkin. yang bunuh pastor itu. Nah, orang Terus Makassar. lari ke Saudi. Orang Makassar. Ya kan terus lari ke Saudi. Nah, udah. Kalau begitu, terpaksa saya sebut nama ayah saya. Siapa kamu? Ayah saya itu Mr. Makmun Sumadi Praja. Wah, itu bos saya. Ketika Siliwangi hijrah ke Jawa, ke Jogja, balik ke Indonesia, ke Jawa Barat, sudah tidak ada RI. Uang ori sudah tidak berlaku. Yang ada negara Pasundan yang membiayai seluruh kebutuhan Siliwangi. Itu Menteri Dalam Negeri negara Pasundan, Mr. Makmun Sumadi Praja. Yai mau nanya apa? Udah pakai bahasa Belanda dia. Nah, itu udah aku tanya. Ibarat itu lilin, Pak. Lilin itu kekuasaan. Bapak tiup sendiri itu lilin. Kenapa Bapak tidak lakukan itu? Dia nggak jawab. Dia bel, ajudan datang. Aku dikasih buku Ya, segini, satu seri dengan bungkus panjang. perjalanan. Dan aku baca cuma 2 di UGM, di ITB dan di Unpad, bahwa dia secara sebagai pimpinan SAB itu secara administrasi tidak membawahi militer. Bullshit. Ini karena super krisis. Sama dong Soeharto juga tidak membawahi militer, tapi dalam keadaan krisis dia berani. Bahkan dia melawan KSAD yang diangkat oleh Pranoto Bung Karno, Rasa kan? Samudra. Samudra itu. Jadi ini soal keberanian dalam keadaan super krisis. Harusnya secara code of ini chain of command waktu itu Nasution udah bintang 4 ya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata tuh kayak Menteri Pertahanan, kayak Panglima ABRI-nya lah sekarang ya. Jadi Tapi Nasution ketika itu habis digerebek itu kayaknya memang agak ini ya. agak Wogi. Mentally ya dia bilang saya nggak mau anak muda. trauma ya. Trauma dia. Setelah Lagi anaknya meninggal kan? ya, si siapa namanya? Ade Irma. Ada Irma itu. Karena anak bapak mati terbunuh, tanggung gitu. Iya. Lawan dong. Iya. Tapi ya. Tolen. Tapi akhirnya jadi jenderal besar juga ya. Ya. Minta. Jadi Supaya Pak Harto bisa jadi jenderal besar juga. bintang 5. Ya itu kompromi. Kalau kompromi. gua sama dia nih bintang 7. Obat pusing. Iya, menarik. Nah, tapi kita kan juga lihat bahwa setelah Bung Karno lengser, Orde Baru dimulai, memang kan PSI jadi bagian yang Ya, ada di dalam mendukung. mendukung. Termasuk Mutar Lubis. Ya, termasuk Mutar Lubis. Rahman Toleng. Rahman Toleng. Rahman Toleng malah masuk ke dalam. Untuk menjadi suara karya. Nih Dari Pemret Suara Karya. ada juga nama-nama yang misalnya sangat populer belakangan, tapi kita nggak tahu nih fungsinya, mitos-mitosnya juga. Misalnya Suhogi gitu misalnya. Ya, ada Nah, itu. kalau Sogi Gemsos, Oh, Rahman Toleng Gemsos, dia bisa disebut PSI. Underbow Partai Underbow, Sosialis. oh. Nah kalau Marsilam, Ciil, Haidir Makarim, Imada. Nono Makarim, Yosar Anwar, Ganjar Iyas temennya, Awaludin Jamin. Awaludin Jamin pendiri Imada. Karena apa? Dia di GMD. Gerakan Mahasiswa Jakarta. Kemasukan unsur-unsur PKI di GMD. Dia nggak bisa terima dengan 24 orang, termasuk omnya dia nih, Sofyan Ali Sabana, Pia sekarang mendirikan lah Imada. Jadi kalau Imada itu dibilang PSI lucu. Oh, Ya. oke. Jadi Marsilam memang punya guru dia. Termasuk Nono, termasuk Yosar Anwar, itu gurunya Anto. Nah kita kenal dia Anto. Jadi ketika Malari disebut Mardianto, gue bingung siapa nih Mardianto? Nggak ada di ini gua. Nyata Manto itu. Anto itu Manto ini siapa? orang kepercayaan Suatmoko, Oh, sekretarisnya Koko. Kalau Wiratno sakit itu kita dengar cerita Nyor ini merasa ini ada masuk. tokoh nih. misterius satu nih. Ya. Namanya Wiratmo Sukito. Sukito. Itulah yang membawa GM
Enggak. ke Jakarta. Nah, GM itu, Gunawan Muhammad ya. GM itu tinggal di Cisadane 6 di sekretariat Partai Sosialis dari Bakat Patang. Jadi tidur di tikar, pakai kaos singlet. Wong Batang. Nah, yang namanya Fikri ngeledek. Fikri Jufri. Dia bilang, Jus, beda Jus, gua GM. GM itu orang kampung. Kalau kita Holland Spreken Jus, and dance. Menir itu mana ngerti dance. Gua bilang, gua bilangin lu mau GM, jangan bikin gua jadi musuhan sama dia. Itu Fikri ngeledekin. Karena yang bawa tuh Wiratno Sukito. Dia tuh punya perusahaan paling lengkap di Jakarta. Wiratno Sukito itu juga nggak bisa dibilang ke PSI. Iya. Karena dia modelnya model Marsilan. Ya. Ada orang yang mentornya gitu. Ya. Ngaso ngariung sore. Orang tua ngomong, nggak bisa. Ibu Kus orang Mangkunegaran mau ngomong demokrasi sama saya, nggak nyampe. Feodal, aku bilang.